Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Malam hari ini lewat ibadah pertengahan minggu, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, pertolongan-Mu begitu ajaib. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau berkata, Tuhan, hati kami tenang ketika kami dekat dengan Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah
syukur kami malam hari ini Tuhan. Lewat ibadah pertengahan minggu, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu yang sanggup membentuk kami, memulihkan kami, membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu malam hari ini Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Jamah setiap hati mereka. Roh Kudus, bekerjalah Engkau dalam setiap pribadi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar itu mendapat tempat yang terbaik. Roh Kudus menghidupkan setiap firman Tuhan yang kami dengar dan memampukan kami untuk melakukannya. Kami mau terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi, malam hari ini saya percaya saudara semua mungkin yang ada di rumah masing-masing, kita rindu diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, dan firman Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar, memberikan penerangan, memberikan kekuatan bagi saya dan saudara pada malam hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini kita menyadari masa pandemi yang terus berjalan. Kehidupan kita juga terus harus melewati hal ini. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Saudara, di hari-hari ini ada begitu banyak hal yang terjadi. Baik itu kalau saudara menonton siaran berita di televisi atau di media sosial, banyak orang-orang yang boleh dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa yang meninggal, bahkan khususnya akibat dari COVID-19 ini. Bagaimana dunia diperhadapkan dengan hal yang semakin hari semakin buruk. Tetapi percayalah firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di hari-hari ini ada begitu banyak ketidakpastian, tapi bersama dengan Tuhan kita selalu ada kepastian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-29. Markus pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai 29. Saudara yang di rumah, perhatikan Alkitab saudara masing-masing, dan kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 5 ayat 21 sampai 29. Bunyi firman Tuhan demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan bagaimana mujizat yang Tuhan kerjakan pada waktu itu. Di sini dalam pembacaan kita, saudara, ditulis juga dalam beberapa Injil, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Dan dalam ayat ini, saudara, ada dua kisah tentang dua orang yang luar biasa, yang mempraktekkan iman
datangnya kepada Tuhan Yesus dengan latar belakang yang berbeda, tetapi kedua orang ini berharap akan kesembuhan, akan mujizat. Yang pertama, kalau saudara perhatikan di sini bahwa ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan kurang lebih berapa tahun, saudara? 12 tahun. 12 tahun bukan waktu yang singkat. 12 tahun adalah waktu yang sangat lama. Firman Tuhan tidak mencatat bagaimana kondisi wanita tersebut, tetapi kalau saudara memperhatikan di sini bahwa berulang-ulang wanita ini diobati oleh tabib. Dia sudah pergi mungkin ke tabib, beberapa tabib. Dan firman Tuhan catat semua kepunyaannya, semua hartanya habis. Tetapi keadaannya tidak semakin baik, tetapi keadaannya semakin memburuk. Saudaraku, kalau kita melihat di sini, pergumulan dari wanita ini sangat luar biasa. Saya katakan tadi 12 tahun bukan waktu yang singkat. 12 tahun waktu yang sangat lama, apalagi bagi seorang perempuan. Ketika dia ada pada posisi yang seperti ini, seluruh kepunyaannya habis. Apa yang dia punya, dia miliki habis, terjual. Karena apa? Untuk mengobati sakitnya. Tetapi ketika dia pergi ke tabib yang satu, tidak ada kesembuhan. Dia mungkin pergi lagi ke tabib yang lain, dia tidak menerima kesembuhan. Dan sampai suatu waktu, saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, dia mendengar tentang Yesus. Ayat 27, saudara perhatikan di sini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Haleluya. Saudara, betapa pentingnya saya dan saudara mendengar berita-berita tentang Yesus. Maksudnya apa, saudara? Betapa pentingnya hidup kita, saya dan saudara pribadi kita, selalu menempatkan firman Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Amin. Kita harus banyak mendengar berita-berita atau kebenaran firman Tuhan di hari-hari ini, khususnya saudara. Begitu banyak kabar menggemparkan terjadi. Ada satu pujian katakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin, saudara. Kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan, sehingga iman kita kuat, sehingga saya dan saudara tidak menjadi lemah, kita tidak mundur. Tetapi kalau kita banyak mendengar berita-berita tentang Yesus, kita banyak membaca firman Tuhan, maka di situ timbul kekuatan, maka di situ timbul kemampuan, maka kita akan menerima mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Ini yang terjadi, saudara, ketika wanita yang sudah 12 tahun penuh dengan kelemahan, tetapi satu hal, ayat 27 katakan, dia sudah banyak mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya percaya perempuan atau wanita yang sudah menderita sakit 12 tahun ini, dia sudah mendengar apa yang sudah Yesus lakukan, mujizat demi mujizat yang sudah Yesus kerjakan. Sehingga saudara, kalau saudara memperhatikan, firman Tuhan katakan, ketika dia mendengar berita tentang Yesus, masih dalam ayat 27, maka di tengah-tengah orang banyak itu, apa yang dia lakukan? Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Haleluya. Saudara, ini yang wanita ini lakukan. Dia mendekati Yesus. Berapa banyak yang menjadi pergumulan kita saat ini? Berapa banyak kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Berapa banyak kita yang menantikan mujizat Tuhan? Berapa banyak kita yang mau menikmati pertolongan Tuhan? Mari saudara, hal yang harus kita lakukan, mendekati Yesus. Amin. Kita harus mendekati Yesus. Beberapa waktu lalu kami bagikan firman Tuhan, bagaimana hanya dekat Allah saja aku merasakan ketenangan. Dan tadi juga pujian katakan, hatiku tenang ketika berada dekat Yesus. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau menikmati pertolongan Tuhan, kalau kita mau menikmati mujizat Tuhan, jangan engkau menjauh dari Tuhan, tetapi mari bawa
hidupmu. Mari bawa hatimu untuk melekat, untuk mendekat dengan Yesus. Amin. Ketika wanita ini mendekati Yesus, dia menjamah jubah Yesus. Firman Tuhan katakan, imannya bekerja, saudara. Asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Amin. Ini adalah perkataan iman. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika wanita ini mendekati Yesus, dia mendengar apa yang sudah Yesus lakukan. Dia berkata dengan iman. Ayatnya yang ke-28, firman Tuhan katakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, di hari-hari ini mari belajar untuk memperkatakan iman. Iman kita bekerja dengan apa, saudara? Perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak ada gunanya ketika kita beriman, tetapi kita tidak mau ada tindakan. Kita tidak mau memperkatakan bahwa saya sehat, saya kuat. Saudara, di hari-hari ini belajar untuk kembali membangun, membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang terjadi ketika wanita ini mempraktekkan imannya, mendekati Yesus. Firman Tuhan katakan di sana, saudara perhatikan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa, saudara. 12 tahun dia harus menderita sakit. 12 tahun dia harus mengalami pendarahan yang hebat. Tetapi ketika dia mendekati Yesus, dia membangun imannya, kepercayaan kepada Tuhan. Seketika itu juga dia menjadi sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Luar biasa Yesus yang kita sembah, saudara. Luar biasa Yesus yang kita puji, yang kita muliakan. Dan tidak sia-sia ketika kita mengiringi Yesus, saudara. Di hari-hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun kita masih beribadah secara online, tetapi jangan sampai iman kita mundur, iman kita menjadi lemah. Jangan sampai, saudara. Walaupun kita belum bisa beribadah secara bersama-sama onsite, tapi mari teruslah bernyala-nyala di dalam Tuhan, memiliki roh yang menyala-nyala, terus mau mendekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, perempuan ini, dia menjadi sembuh, dan firman Tuhan katakan, ketika Yesus merasakan bahwa ada kuasa, ada tenaga yang keluar dalam dirinya, Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, murid-murid pada waktu itu berkata, Guru, bukankah engkau melihat ada begitu banyak orang di sini? Tetapi perempuan ini dengan takut dan gemetar, dia mendekati Yesus dan dia berkata, apa yang sudah aku lakukan? Ketika aku menjamah jubahmu, maka aku sembuh. Dan ayat 34 firman Tuhan katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari saudara bangkitkan iman kita di hari-hari ini. Seringkali masalah persoalan, perubahan kondisi kadang membuat banyak orang menjadi takut. Bahkan takut akan sesuatu yang belum pasti terjadi. Timbul kekhawatiran, timbul kegelisahan, dan banyak ketakutan-ketakutan yang timbul, saudaraku. Setiap perubahan kondisi, apalagi masa pandemi ini, kadang membuat kita menjadi takut. Takut akan masa depan kita, takut akan kegagalan, takut akan sakit penyakit, atau hal-hal yang lain. Dan saudaraku, Ayub pernah berkata dalam Ayub 3 ayat 25. Kitab Ayub 3 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan katakan, saudara buka bersama-sama, Kitab Ayub pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, ini
ini adalah perkataan Ayub. Karena apa yang kutakutkan, itulah yang akan menimpa aku. Dan apa yang kucemaskan, itulah yang akan mendatangi aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua kita akan melihat bagaimana seorang dari Yairus. Kalau saudara perhatikan pada ayatnya yang ke-35, firman Tuhan katakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saudara, tadi kita sudah melihat bagaimana Ayub berkata, apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan salah satu penyebab seseorang menjadi takut ketika fokusnya hanya tertuju kepada masalah, ketika fokusnya hanya tertuju kepada sakit yang dialami, ketika fokusnya hanya tertuju pada pergumulan yang dia alami. Saudara, semakin seseorang itu fokus pada masalah, pada sakit penyakit, pada pergumulan, maka dia akan semakin sulit melihat kebesaran Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, janganlah takut karena Tuhan yang menyertai kita. Janganlah bimbang sebab kita punya Allah yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar dari Yairus. Kalau yang pertama seorang perempuan yang sakit pendarahan, dan yang kedua adalah seorang Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Kalau kita membaca pada awal ayat tadi, dia datang kepada Yesus, dia mencari Yesus. Langkah-langkah yang Yairus lakukan, dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Saudara perhatikan ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Yairus mencari Yesus. Yairus mengharapkan pertolongan dari Yesus. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat, tetapi dengan penuh kerendahan hati, dia datang kepada Yesus. Dia datang dengan imannya yang tulus. Saudara, bicara iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pastikan setiap firman Tuhan yang saya dan saudara dengar itu masuk dalam hati saudara. Ketika iman kita bekerja, iman kita akan membuka mata rohani kita dan menyadarkan kita, saudara, bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Amin. Saudara, mari datang dengan kerendahan hati. Saya percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara. Karena kita tanpa Tuhan sebagai manusia yang penuh kelemahan, keterbatasan, kita nggak mampu. Apalagi dengan melewati setiap pergumulan yang ada. Itu sebabnya belajar dari Yairus, saudara. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Dia mencari Yesus, saudara. Datang kepada alamat yang tepat. Amin. Datang kepada alamat yang tepat. Setiap keluarga kita terbatas untuk menolong kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita terbatas untuk menolong saudara. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup menolong saudara malam hari ini. Amin. Saudara, Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, dalam segala situasi dan kondisi, mari cari Tuhan terlebih dahulu. Datang dulu kepada Tuhan. Ketika Yairus berkata, Tuhan, tolong anakku sedang sakit. Kalau saudara melihat ayat 23, anakku perempuan sedang sakit Tuhan Yesus dan hampir mati. Sehingga Tuhan Yesus berkata, mari kita menghampiri, kita pergi ke rumahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terjadi. Dan hal yang kedua kita akan belajar dari Yairus. Apa, saudaraku? Tetaplah berharap, sekalipun sepertinya nggak ada harapan lagi. Amin. Tetaplah berharap
meskipun sepertinya gak ada harapan lagi, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Ayatnya yang ke-35 saudara perhatikan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah keluarga Yairus. Dia berkata apa saudaraku? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Amin saudaraku. Mari perkatakan dengan iman, jangan takut, percaya saja. Kenapa saudara? Karena kita punya Tuhan yang besar, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Secara realita berhenti berharap dan gak usah memohon kesembuhan, karena keluarga dari Yairus sudah berkata, apa gunanya lagi engkau menyusahkan guru? Udah gak ada harapan, anakmu sudah mati. Tetapi saudaraku, firman Tuhan katakan Yesus menguatkan Yairus, jangan takut, percaya saja. Kalau dia melihat kembali saudaraku, coba kalau Yesus lebih dahulu menolongnya. Coba kalau tadi Yesus langsung datang ke rumahnya, tidak lagi berhenti karena ada perempuan yang sedang sakit 12 tahun pendarahan. Coba kalau nggak ada wanita yang tadi, kenapa bukan saya dulu yang Tuhan tolong? Kenapa bukan saya dulu? Saya kan yang pertama meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Saudara, mungkin kita pun pernah berpikir seperti itu. Kita sudah lama bergumul, kita sudah lama menanti jawaban dari Tuhan. Mungkin saudara melihat orang lain baru berdoa, baru setia. Kenapa dia lebih dahulu dijawab oleh Tuhan? Tuhan, saya yang lebih dulu menjadi orang yang percaya. Tuhan, saya sudah lama berdoa, kenapa dia yang lebih dulu ditolong oleh Tuhan? Saudara, jangan kecewa. Amin. Jangan kecewa. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong hidupmu. Tuhan punya cara untuk menolong hidup saudara. Ada kalanya jawaban Tuhan cepat, tetapi ada kalanya jawaban Tuhan harus menunggu. Tetapi yang pasti, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Saudaraku, yang Yesus mau dari kita, tetaplah berharap, karena Dia sumber segala kepastian. Meskipun realita gak sesuai dengan ekspektasi kita, meskipun apa yang kita harapkan kadang gak sesuai dengan kenyataan, tetaplah berharap. Meskipun belum melihat jawaban Tuhan, tetaplah berharap apapun jawaban Tuhan itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Roma 4 ayatnya yang ke-18. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Kita lihat dari kehidupan Abraham, gak ada dasar untuk berharap. Dia sudah menjadi tua, istrinya juga sudah menjadi tua, tetapi janji Tuhan tetap digenapi. Amin. Ketika Tuhan berjanji bahwa engkau akan diberikan keturunan Abraham, walaupun di masa tuanya, janji Tuhan nyata kepada Abraham. Saudara, tidak peduli berapa lama kita menunggu janji Tuhan, tapi percayalah, janji Tuhan akan menjadi nyata ketika kita terus percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga, kita belajar dari Yairus. Ketika dia mendengar apa yang Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Maka saudaraku, ketika saya merenungkan apa yang Yesus katakan di hari-hari ini, saya percaya juga Yesus mau berkata seperti itu bagi saya dan saudara. Jangan takut, percaya saja. Percaya saudara, apapun yang kita alami, ada Yesus yang selalu beserta dengan kita. Saudara, ketika kita merenungkan bahwa bagaimana orang bisa percaya atau tidak percaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tergantung bagaimana pengiringannya kepada Tuhan. Kadang yang membuat kita menjadi tidak percaya, yang membuat kita sulit untuk menerima mujizat Tuhan, saudaraku, karena kita
kita nggak kenal dengan benar Yesus yang kita sembah. Yang kedua, saudaraku, karena Yesus tidak pernah kita dapat melihat dengan mata jasmani kita, sehingga kadang menimbulkan keraguan dalam hidup kita. Masalah juga, tekanan, pergumulan yang belum juga ada jawabannya kadang membuat seseorang menjadi tidak percaya, menjadi mundur, menjadi tawar hati. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, jangan takut, percaya saja. Yesus mengajarkan Yairus, lihat dengan siapa engkau berjalan. Amin. Lihat saudaraku, dengan siapa saya dan saudara berjalan. Apakah kita berjalan sendiri atau kita minta pertolongan Tuhan? Tuhan, berjalanlah denganku. Saudara, hal yang kedua, kita itu gak pernah sendiri. Ada Yesus, janjinya Allah Immanuel akan beserta dengan kita. Yang ketiga, saudaraku, kita harus menyadari bahwa kita tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti, ada Yesus yang tahu isi hati saudara. Bahkan ketika saudara ada di titik ketidaksanggupanmu, seperti pujian tadi, di saat aku tak sanggup lagi, kalau saudara berserah, kalau saudara percaya, maka di situ Tuhan turun tangan untuk menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saudara. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengajarkan kita butuh mujizat, kita butuh kesembuhan, kita butuh jawaban atas setiap pergumulan kita. Tapi yang lebih penting, yang lebih utama, percayalah kepada Tuhan, sumber segala-galanya. Amin. Percaya kepada Yesus, Dia adalah Allah yang setia. Amsal 3 ayat 5, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini yang Tuhan mau di hari-hari ini. Jika Tuhan hadir, jika Tuhan berjalan bersama dengan kita, jika Tuhan beserta dengan kita, pasti ada jalan keluar, pasti ada kesembuhan, pasti ada jawaban. Amin. Saudara melihat Yairus ketika Yesus berjalan bersama dengan dia. Ketika Yesus hadir pada waktu itu, orang-orang lain menertawakan Yesus karena Yesus berkata, anak itu tidak mati, tidak meninggal, tetapi hanya tertidur. Mereka menertawakan Yesus pada waktu itu. Tetapi mujizat Tuhan selalu nyata, selalu tepat pada waktunya. Dan percayalah saudaraku, apapun yang saudara alami saat ini, Yesus mau menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Di balik setiap pergumulan, di balik setiap proses, bahkan ketika engkau pun dalam kondisi sakit pada saat ini, mari bangkitkan imanmu, percaya penuh kepada Tuhan, datang mendekat kepada Yesus. Engkau menjamah jubahnya dan katakan, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh, aku pasti ditolong oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dia tidak pernah meninggalkan saudara sendiri. Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Yesaya 30 ayat 15, firman Tuhan katakan, ini menjadi ayat terakhir. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, ini yang Tuhan mau di hari-hari ini. Mari tinggal tenang dan percaya penuh kepadanya. Ketika saudara percaya penuh kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, disitulah terletak kekuatanmu. Mari letakkan kekuatan kita di bawah kaki Yesus. Saudara, saya percaya kalau saudara mendekat dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika engkau mau mendekat denganku, aku pun mau mendekat denganmu. Itu adalah perkataan Tuhan. Mari di hari-hari ini saudaraku, seperti saya katakan tadi, semua manusia punya keterbatasan. Bahkan orang terdekat saudara sendiri pun penuh keterbatasan untuk menolongmu. Tetapi ada satu pribadi yang tidak terbatas. Dialah Yesus yang sanggup menolong hidupmu. Kalau Yesus sanggup menyembuhkan wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, kalau Yesus sanggup membangkitkan anak Yairus, menyembuhkan dengan sempurna, saya percaya dan mengimani bahwa apapun yang menjadi pergumulan kita, Yesus sanggup, Dia sanggup,
Dia sanggup menolong saudara. Amin. Bangkitkan imanmu di hari-hari ini. Terus percaya penuh kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam hidupmu. Amin saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap cari Tuhan. Tetap memiliki pengharapan. Walaupun di tengah kemustahilan. Percaya penuh kepada Tuhan. Dan lihat Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Amin firman Tuhan. Mari tutup Alkitab saudara. Kita akan datang kepada Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama kita bangun hubungan dengan Tuhan saat malam hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan saudara malam hari ini. Yesus mau menolongmu. Yesus mau memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah bagi saudara. Asalkan engkau harus percaya, dekat dengannya, memiliki pengharapan di dalamnya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Ajaib pertolonganmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Mari nyanyikan dengan imanmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara, kau yang ada di rumah masing-masing, saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara yang membutuhkan jawaban Tuhan, saudara yang rindu disembuhkan oleh Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Tidak ada satupun yang dapat membatasi kuasa-Mu bekerja Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, kami mendengarkan firman Tuhan, tapi kami mau membangkitkan iman kami. Kami mau fokus melihat kebesaran Tuhan. Dan saat malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit, setiap jemaat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan. Yang ada dalam keadaan lemah, Tuhan beri kekuatan yang berlimpah-limpah. Yang menghadapi masa-masa yang sulit, Tuhan beri kekuatan dan kemampuan. Yang melewati berbagai pergumulan, Tuhan beriman dan pengharapan. Tuhan beri kemenangan di dalam nama Yesus. Yang tidak ada jalan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang dalam pergumulan ekonomi,
bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kami pergi, kami bekerja, kami di rumah masing-masing, perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan menjauhkan kami dari mara bahaya, orang berniaga, kecelakaan, virus, di dalam nama Yesus. Tuhan jauhkan, lindungi kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Kami juga berdoa Tuhan di hari-hari ini, walaupun kami belum bisa beribadah bersama-sama, tapi itu tidak menghalangi iman kami untuk terus maju, terus kuat, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, cara Tuhan menolong kami selalu tepat pada waktunya. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menghidupkan setiap firman Tuhan yang kami dengar dan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk ibadah pertengahan minggu saat ini. Dan kami serahkan hidup kami, seluruh jemaat, keluarga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan. Kami percaya daerah Majalengka, Jatiwangi terus menikmati pemulihan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan buat dalam hidup kami semuanya baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akan menutup ibadah kami saat ini, kami akan menerima berkat Tuhan. Haleluya Yesus. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini mari tadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Percayalah, ketika berkat Tuhan dinyatakan, di situ ada kasih karunia, di situ ada damai sejahtera, di situ ada mujizat kesembuhan. Mari tadakan tangan, terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman, besok kita akan mengadakan Zoom meeting. Nanti link Zoom meeting akan diberikan di WhatsApp masing-masing umat-umat Tuhan. Dan yang kalau belum ada aplikasi Zoom meeting bisa di-download di handphone masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.